Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum pada kenal ya saya ini, ya. Apalagi pakai masker nggak kelihatan. Besok kalau ketemu terus nyapa saya terus saya siapa ya? Nah, mungkin karena kita belum saling kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita berdiri rasanya nggak adil nih, kalau saya berdiri yang lain duduk. Tapi kalau saya duduk, saya di atas paling tinggi, nggak sopan. Saya di bawah ntar nggak kelihatan. Gimana jadinya Bu ya? Bebas. Sebelumnya saya pakai contekan ini, soalnya tadi nama-namanya nggak hafal semuanya. Ya. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, Maha sempurna kebaikannya. Kita hadir di tempat ini bukan karena usaha kita, tapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Berapa banyak kebaikan Allah yang sudah kita terima, tapi kita tidak hebat ibadah kita sebagai bentuk balasan syukur kita kepada Allah. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang bisa membuat kita berubah jadi lebih baik. Syukur yang membuat kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Saya duduk deh ya, boleh ya? Mohon maaf nih. Ya, yang kami hormati, yang sekaligus kita berdoa mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi kebanggaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ketua Yayasan Gen Ahad Al Mukarram Akina Kiram, Bapak Bambang Purnama Putra. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita nih, Bapak Yayasan. Ya, juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati Nurhayati SPD, yang juga hadir. Mana dia ibunya? Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Dewi tadi juga yang semangat banget ya, Masya Allah ya. Ya, mewakili Ibu Anggraini Anjar. Insya Allah juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga para staf Dewan Guru. Emang Bu, saya kalau mau ngomongin tentang guru tuh hati ini kayak tercabik-cabik. Ada apa Pak Ustaz? Ada apa gerangan dirimu? Jadi pengorbanannya itu luar biasa. Ya, dia rela mengorbankan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa, masalah-masalah di rumah dia tinggalkan hanya untuk mengurusi anak-anak didik. Kadang-kadang lagi ngajar juga bawa perasaan gak nyaman.
Oh yang itu berarti bener tuh. Pengen curhat sama saya ntar habis ini. Kadang-kadang orang nggak tahu kita lagi susah, ya. Tapi harus tampil di depan anak-anak, harus fresh, ya. Kadang-kadang keluar juga marahnya, gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi guru. Suatu saat nanti akan ada tangan-tangan yang akan meraih kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya paling gak kuat kalau ngomongin masalah guru, karena saya belum maksimal untuk takzim kepada guru-guru saya. Dan ini adalah orang-orang yang paling penting dalam agama Islam. Kita semua adalah bala tentaranya Allah untuk membentuk karakter pribadi yang baik, yang kuat, yang berakhlak mulia. Maka jangan sampai kita salah niat. Kalau kita salah niat, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sering gagal fokus, salah fokus, kurang fokus. Apa yang mesti jadi fokus kita dalam kehidupan ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, saya hampir lupa. Di sini ada Bapak RT, mana dia tadi? Bapak RT pindah kemana tuh? Bapak Ismail tadi, ya. Oh, di luar Pak Ismail ya. Pak Ismail itu tadi ada gemetarnya tadi ya. Mungkin karena memang terharu pertama. Yang kedua karena di sebelah kayaknya warnanya dominan banget biru gitu ya. Mungkin dia suka dengan warna biru gitu. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Ismail juga jadi jalan kebaikan bagi semua, terutama lingkungan. Ibu, kita harus juga sering silaturahim kepada warga setempat agar terjalin silaturahim, terjalin kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan bawa kebaikan, jadi sinar, jadi apa ya bahasanya, itu akan dirasakan oleh lingkungan setempat. Saya yakin sudah ada programnya pasti ya seperti itu. Nah, yang terpenting dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan ini adalah tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs. Jadi apa? Proses pembersihan jiwa, pembersihan hati kita dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Seperti kita nggak nyadar kadang-kadang kita itu melakukan dosa-dosa kecil tuh hampir setiap hari dan setiap jam kadang-kadang. Betul nggak? Coba kalau kita mau jujur, kita ini yakin nggak kalau dosa kita ini sedikit, atau yakin nggak dosa kita ini banyak? Lebih yakin yang mana? Yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak, ya. Kadang juga susah juga ngilangin tuh, ngilangin apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Maka Ramadan kali ini, mari kita tekadkan untuk membersihkan jiwa kita dari sekarang. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil, dari sekarang. Ya, agar kita juga bisa memberikan keteladanan yang sempurna kepada anak-anak kita, anak didik kita. Ingat, dari ujung rambut bahasanya ya, dari ujung jilbab sampai ke kaki, ibu-ibu jadi panutan, guru jadi panutan. Kita ini jadi teladan bagi anak-anak kita, terutama juga orang di rumah, orang yang kita cintai. Maka yang paling keren yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita bermuhasabah diri. Sudah sejauh mana kita bisa membahagiakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada rasa malu kita kepada baginda Rasulullah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tahu nggak apa yang kita mesti lakukan untuk mendapatkan ridho Allah? Bu, kalau bangun tidur kita apa yang dibaca, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ketika kita segera baca itu Allah suka. Tapi yang sering terjadi kan kita langsung cari handphone. Alasannya lihat jam atau matiin alarm. Alarm dibuat juga untuk dimatiin doang ya. Kadang-kadang tidur lagi ya. Kadang-kadang tahajud lewat tuh. Subuh juga kadang-kadang azan maka kedengaran alasannya. Betul nggak, Bu? Bu, betul nggak kita kayak gitu, Bu? Iya. Dibangunin sama laki. Bu, bangun, Bu, subuh. Iya, bentar lagi nih mimpinya masih berlanjut dikit lagi. Ini yang harus kita evaluasi, ya.
Mau Ramadan setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wadah kita untuk mendekat kepada Allah, setiap hari pun diberi, setiap bulan pun diberi, tidak akan bisa merubah diri kita kalau kita tidak menyadari bahwa kekeliruan kita selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang fatal buat kita. Jangan-jangan kita keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Auzubillah. Karena sulit sekali memang kita untuk meninggalkan sebuah kebiasaan yang buruk, ya. Apa yang paling buruk yang sering kita lakukan yang kita anggap sepele? Menyia-nyiakan waktu. Padahal nanti kita sendiri yang akan melihat di antara ketika kita mendapatkan kebaikan atau bisa berbuat kebaikan, sampai ketemu lagi kita bisa berbuat kebaikan. Nah, di tengah-tengah itu kosong, di tengah-tengah itu maksiat. Nah, kita menyaksikan maksiat kita itu saat penghisaban. Apa yang akan terjadi itu? Yang ada penyesalan yang tiada akhir. Makanya Allah tahu kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, ya. Maka Allah berikan, Allah hidangkan Ramadan untuk kita. Untuk apa? Supaya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebelumnya kita saling memaafkan satu sama lain, tetangga, keluarga, orang tua, anak, minta maaf. Jangan gengsi. Ini kadang karena merasa kitanya nggak salah, yang salah orang lain. Akhirnya kan, ya biarin aja dia kemari. Orang yang punya salah juga dia. Kadang ada yang kayak gitu ya. Ada nggak perasaan kayak gini? Ada nggak nih di antara kita yang masih sama saudaranya masih ada kebencian? Ada? Ada ya? Apalagi sama orang tua benci. Waduh, buru-buru bisa dapat kebaikan nanti di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang harus jadi fokus kita untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Apa artinya? Ini masih ada lanjutan, zalika huwal fawzul azim. Coba cermati kalimat ini ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar dari itu. Itulah kemenangan yang agung. Ada kalimat yang menarik yang terakhir itu. Jadi ternyata kenikmatan di surga itu tidak sebanding ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan fokus, ridho Allah. Sekarang saya tanya, apakah fokus kita bahagia di surga atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Kita pilih yang mana, Bu? Karena kita yakin bahwa kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan jauh lebih bahagia dari apa yang kita bayangkan. Betul. Surga juga ada tingkatannya, dan tingkatan tertinggi surga adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada puncak kebahagiaan kita. Nah, sekarang sudah tahu nih, ya. Apa yang membuat kita bahagia? Ridho Allah. Apa yang membuat kita selamat? Keridhaan Allah. Dan apa yang membuat kita jadi mulia adalah ridho Allah. Maka Ramadan kali ini targetkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan-jalan yang menuju ridho Allah? Yang pertama, lakukan sesuatu yang disukai Allah. Yang kedua, tinggalkan apapun yang tidak Allah menyukainya ketika kita melakukan. Yang ketiga, berusahalah untuk membahagiakan kekasih Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 doang kerjaan kita. Tapi susahnya bukan main. Ibu percaya nggak? Setan itu udah berjanji, saya akan
berada di depanmu, di belakangmu, di kanan dan kirimu. Untuk ngapain? Untuk menggoda. Nah, kalau di bulan Ramadan setan itu diikat atau tidak, Bu? Pernah ngelihat setan diikat? Kenapa masih ada yang tidak puasa? Kenapa masih ada yang ngomongin orang? Kenapa masih ada yang makan di siang hari itu pecinya peci putih, kemudian kakinya ngambang nggak kelihatan, dihalingin spanduk? Kenapa masih ada yang seperti itu di tengah hari seperti itu? Karena Allah itu memerintahkan kepada kita nih yang beriman. Nah, pemahaman kita tentang iman itu masih rendah. Karena yang sesungguhnya iman itu adalah paham. Ya, tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa paham. Maka pahamlah yang bisa membuat kita jadi bisa melakukan sesuatu. Amanu itu tidak hanya beriman, tapi paham apa yang disampaikan. Nih ibu datang ke sini, sampai rumah ditanya bingung. Itu karena belum paham. Karena apa? Karena cuma percaya ini Pak Ustadz pasti benar omongannya. Tapi kalau sudah sampai paham, dia akan cermati, kemudian dia laksanakan. Jadi tidak mudah untuk sampai kepada amanu, sampai kepada paham. Makanya jangan kita serang orang-orang yang tidak puasa, ya. Tapi kita berikan peringatan, kita berikan nasihat yang baik, yang ahsan, ya. Nah, yang pertama apa tadi? Yang pertama, saya masih ingat. Yang harus kita lakukan untuk meraih ridha Allah apa? Apa? Menjauhkan yang tidak. Pertama, lakukan apa yang disukai Allah. Bangun tidur, kira-kira apa yang disukai Allah? Kita bersyukur. Kita ngelihat suami, alhamdulillah masih ada suami. Terus jalan bangun, aduh alhamdulillah bisa tegak ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih masih dikasih naik mata, masih alhamdulillah masih bisa ngelihat. Alhamdulillah. Suka nggak Allah kalau kita bersyukur? Akan Allah tambah nikmatnya. Ditambah itu nikmatnya bukan nikmat yang itu aja, nanti yang lebih membahagiakan kita. Allah rencanakan dan Allah berikan. Kemudian kita lihat anak kita yang kecil-kecil, ya Allah amanah Allah Kau titipkan, Abah masih bisa melihat cantik anak ini, masih lucu, masih sehat, alhamdulillah. Itu yang disukai Allah. Ketika menyikapi masalah, alhamdulillah ada masalah datang, berarti saya mau naik kelas nih. Karena masalah itu adalah soal. Apa itu soal, Bu? Pekerjaan yang harus kita kerjakan dan harus benar kerjaannya. Ya, kadang-kadang kita bukan masalahnya yang jadi masalah, tapi cara kita dalam menyikapi masalah yang salah itu. Kadang-kadang pakai emosi. Sering nggak kita emosi, Bu, sama keadaan masalah? Sering nggak? Sering ya? Kenapa coba kita emosi? Yang pertama, karena kita sandarannya bukan Allah. Kalaupun ada, tapi kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, karena kita masih berharap kepada selain Allah. Kita berharap kepada makhluk, berharap suami agar setia. Kecewa nggak? Kecewa karena berharap, ya. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita targetkan. Itu juga kalau berharap ke sana tapi tidak tawakal ke Allah juga sama, pasti akan kecewa. Ibu berharap anak soleh, solehat, tapi bukan main bandelnya, kagak mau nurut, sholat juga susah. Betul nggak? Suka nggak ada kayak gitu anak? Ada. Jadi kecewa, ya. Maka ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar. Sabar itu ini banyak yang belum paham. Sabar itu apa sih? Sabar itu memaksimalkan potensi diri kita, kemampuan kita, tenaga, pikiran, biaya untuk meraih ridho Allah. Jadi sabar itu bukan diam ngejedok kayak gitu tiduran santai. Sabar ntar juga nanti ada pertolongan lah, biarin aja lah. Kita mau udah tawakal, sholat udah, ngaji udah, segala macam udah sabar aja. Itu bukan sabar, itu namanya pasrah. Sabar itu lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau nggak punya uang gimana? Kita bisa dengan tenaga lakukan apa yang disukai Allah. Kita punya pikiran, kita sumbangkan pikiran kita. Kita punya ilmu, sampaikan ilmu itu. Maka ketika kita sadari bahwa itu adalah yang disukai Allah, maka sesungguhnya kita telah menjadi orang yang sabar. Sabar itu aktif, bukan pasif. Maka innallaha ma'as-sabir.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Nah, tadi sabar tuh memaksimalkan potensi diri untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sholat, nah kembali tuh sholat selu. Karena memang ketika kita ada sesuatu yang menekan hati kita, biasanya masalah sholatnya ini kita seringkali terabaikan. Coba deh cek. Kadang kita ngulur-ngulur waktu sholat, tar dulu besok tuh kejadian ada masalah biasanya, ya. Nah, kalau ada masalah kita ingat sholat kita ini udah baik atau belum. Kita ingatkan juga anak-anak kita nih sholatnya bagaimana. Jangan dibiarkan anak-anak kita. Anak-anak kita nanti kehilangan arah. Tidak ada yang bisa memandu dia untuk jadi anak yang baik. Mungkin kita sibuk di sini membuat anak-anak kita jadi pribadi yang unggul. Tapi ketika di rumah kita tidak bisa menerapkan apa-apa yang saat ini diberikan, ini jadi pertanyaan. Karena yang seharusnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, tugas kita untuk mengupgrade diri kita, tazkiyatun nafs, bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, mengakui kesalahan diri, itu adalah tugas pertama kita. Baru kita akan selanjutnya memberikan kebaikan-kebaikan dengan teladan kepada keluarga kita dulu, ya. Maka terapkan kalau yang sudah memang kita sudah profesi kita sebagai guru, ini adalah tugas mulia. Tapi jangan sampai korbankan keluarga kita untuk hal-hal yang sebetulnya sangat penting buat kita. Jangan sampai ini ibu sibuk, ibu mengajar dulu, ibu sibuk. Nah, jangan sampai seperti itu. Kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada kebaikan, ada kebajikan. Sama atau beda? Ada kebaikan, ada kebajikan. Sama atau beda? Beda atau sama? Bingung ibu, menjawab salah gue lagi. Diam aja daripada ntar kejawab salah. Malu ntar ada ketua yayasan di sini. Ada Pak Bambang, ntar malu lagi. Jadi kalau kebaikan itu ketika kita melakukan perintah, itu juga kebaikan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kebajikan lebih banyak itu cenderung kepada ketika kita bersosialisasi kepada manusia, ya. Jadi kalau kebaikan, ada orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu namanya kebaikan. Ya. Ada orang ngasih hadiah, kita berikan hadiah juga, itu kebaikan. Ya. Kemudian ada kita punya rezeki nih, kita kasih. Rezeki itu kita berikan, dia balas lagi ngasih, itu kebaikan. Tapi kalau kebajikan, itu selalu unggul kita. Kebajikan itu orang zolim kepada kita, kita balas dengan doa. Menang 1-0 kita. Ya, yang kedua, orang itu menghina kita, kita balas dengan keramahan, kita balas dengan jauh dari sakit hati. Karena begini Bu, ternyata menurut penelitian penting sekali ada orang yang menghina kita. Bingung kan Ibu bahasan ini? Oh, penting sih Pak Ustadz. Iya. Yang pertama, kita ini agar tidak jadi sombong. Yang kedua, dengan hinaan itu kita akan menyadari bahwa kita ini punya kekurangan. Dari kekurangan itulah kita bangkit untuk jadi pribadi yang sukses. Kalau nggak dihina, kita akan bablas terus dalam pujian makhluk, dalam pujian manusia. Dan ketika kita sibuk untuk supaya dipuji oleh manusia, sesungguhnya kita sudah melakukan yang namanya kemusyrikan. Loh kok gitu Pak Ustadz? Iya, karena kita menuhankan pujian makhluk. Tuh, baru tahu kan? Jangan tergiur. Jadi kita, udah rapi banget. Cuman kepengen dipuji. Ya, lupa kalau Allah juga melihat kita dan menutupi aib-aib kita. Khawatirnya ketika kita sibuk dengan pujian, maka kita lupa untuk ingat kepada Allah. Atau sedikit ruang ingat kepada Allahnya. Akhirnya sibuk bagaimana supaya nanti dibilang begini ya, bagaimana supaya nanti bilang begini ya. Nah ini yang harus kita jadikan evaluasi buat kita, ya. Kayaknya cukup ya 10:30, 30 menit aja ya. Nanti muhasabah soalnya di sini ya Pak ya, Ibu ya. Baik, intinya itu.
Yang pertama, lakukan sesuatu yang disukai Allah. Yang kedua, tinggalkan peluang-peluang yang berbuat maksiat yang kecil-kecil, yang kita anggap dosa-dosa kecil. Dosa kecil mah bisa istighfar. Jangan sampai seperti itu nanti di bulan Ramadan. Jaga jangan sampai kita diserang oleh setan. Kita selalu kalah sama setan, percaya nggak? Selalu kalah, betul nggak? Selalu kalah, ya. Maka nanti setan ninggalin tuh yang namanya apa? Setan udah lagi kerja nih sekarang nih. Sekarang mau dibikin supaya nanti hawa nafsulah yang bergerak, karena hawa nafsu itu selalu ada di diri kita. Hawa nafsu yang sudah terlatih nanti akan hidup di diri kita. Kalau kita tidak betul-betul berlindung kepada Allah, maka kita akan kalah dengan hawa nafsu kita. Maka yang paling berat kata Rasulullah apa? Yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita. Betul ya? Perang Badar aja kalah ya dengan hawa nafsu kita. Nah, yang terakhir, berbuatlah yang membahagiakan hati kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berdoa, kita bersolawat dulu, berzikir dulu, bersolawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Hadirkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekadkan dalam diri kita, kita ingin sekali membahagiakan kekasih Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berjumpa dengan beliau. Kita ingin suatu saat kelak kita bisa berkumpul bersama anak-anak kita, bersama orang-orang yang dicintai Allah, bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama bersolawat. Semoga salawat kita sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita, bersihkan hati kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah yang maha sempurna kebaikan, kami duduk bersimpuh di tempat ini ya Allah, memenuhi apa yang Engkau takdirkan kepada kami ya Allah. Kami melangkah dengan mudah ke tempat ini, penuh dengan rasa sukacita ya Allah, berharap kepadamu ya Allah, ampunanmu ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami perbuat selama ini. Duhai Allah yang maha tahu jeritan hati kami, ampuni andaikan kami salah menyikapi masalah. Ampuni ya Allah andaikan amanah-amanah yang Engkau pikulkan kepada kami tidak bisa kami jaga dengan baik. Ampuni ya Allah andaikan kami salah dalam mendidik putra-putri kami, anak-anak titipanmu ya Allah. Duhai Allah yang maha sempurna kebaikan, ampuni ya Allah andaikan kami masih sering berbuat dosa padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah ampuni andaikan kami masih meremehkan dosa-dosa kecil sehingga kami tidak tahu barangkali sekarang sudah besar dosanya. Duhai Allah yang maha sempurna, Engkau tahu apa yang kami sedihkan. Engkau tahu saat-saat kami sepi hati ini. Engkau tahu ya Allah kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Allah. Wahai Allah yang maha sempurna, ampuni ya Allah sekecil apapun dosa-dosa yang kami lakukan dari mulai akil balik sampai dengan saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Hadirkan wajah ibu kita, baik yang masih ada maupun yang sudah kembali kepada Allah. Betapa dia membutuhkan doa kita, apalagi yang sudah berada di alam barzah 1000 kali menyebut nama kita setiap hari. Hanyalah untuk agar kita mendoakan bagi keselamatan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di alam kubur. Yang pasti besar kemungkinan saat itu pun orang tua kita sedang membutuhkan doa kita. Wahai hadirin, sudah berapa banyak kita melukai hati orang tua kita secara sadar maupun tidak. Kadang ada yang orang tuanya jauh, jarang sekali kita menyentuhnya dengan sapaan. Dia berada di depan pintu melihat ke jalan, sambil mengingat wajah anak yang ia cintai.
belum juga hadir, panjang matanya melihat ke jalan, setiap hari berharap bisa bertemu dengan buah hati yang dia cintai. Terkadang kita yang masih memiliki anak kecil saja, ketika pulang kerja kita melihat anak kita tidak ada di rumah, kita panik mencari ke sana kemari. Apalagi orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan bertahun-tahun membesarkan kita, dan itu kita anggap sepele. Jangan seperti itu. Wahai Allah yang maha sempurna, jadikan kami ya Allah anak-anak yang berbakti ya Allah. Karuniakan kesempatan dalam kehidupan kami, walaupun di waktu sisa kami ya Allah, kami bisa melakukan yang membuat hati kedua orang tua kami bangga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau tahu ya Allah, kami jarang sekali berjumpa dengan orang tua kami. Maka jadikan ya Allah pertemuan yang terjadi walaupun singkat ya Allah, pertemuan yang berarti, yang membahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jangan susahkan mereka ya Allah karena perbuatan kami, karena mereka sudah susah mengurus kami di waktu kecil. Kapan kami bisa membuat mereka jadi bahagia? Duhai Allah yang maha baik, ampuni dosa-dosa kami terhadap pasangan kami. Seringkali kami membantah, seringkali kami tidak adil ya Allah, seringkali kami menuntut padahal kami tahu kemampuannya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami lebih dulu bisa melakukan kebaikan ya Allah. Jadikan kami teladan bagi anak-anak kami ya Allah. Bayangkan wajah anak-anak kita, putra-putri kita, mereka adalah titipan Allah kepada kita. Dia bisa menyelamatkan kita, tapi dia juga bisa jadi malapetaka bagi kita kalau kita kurang dekat kepada Allah. Kita jarang hadiri majelis-majelis ilmu. Duhai Allah, jadikan anak-anak kami, putra-putri kami, generasi terbaik akhir zaman yang baik, yang kuat ya Allah, yang jujur, yang istiqomah dalam taat kepadamu, memiliki akhlak yang mulia, akhlak dan pribadi yang mulia ya Allah. Duhai Allah, Engkau maha tahu ya Allah bagaimana cara kami membesarkan. Bimbing kami ya Allah agar selamat dunia akhirat, agar bisa jadi jalan keselamatan bagi keluarga rumah tangga kami ya Allah. Karuniakan keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Bagi siapapun yang berhajat saat ini ya Allah, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya ya Allah. Hadirin sekalian, mohonlah kepada Allah saat ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan berdoa. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat kami ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujib. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berjuang untuk acara ini ya Allah, rahmati berkah ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Siapapun yang mendirikan tempat ini sehingga menjadi jalan pendidikan bagi anak-anak, pendidikan bagi generasi Islam ya Allah, rahmati ya Allah, sayangi ya Allah, berikan jalan keluar dari kesulitan ya Allah. Karuniakan keberkahan dalam rumah tangganya ya Allah. Karuniakan kepada siapapun yang berjuang demi tegaknya Islam ya Allah. Karuniakan keberkahan dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhai Allah yang maha baik, Engkau menjadi saksi ya Allah. Jadikan kami keluar dari tempat ini, Kau hapuskan segala dosa-dosa kami ya Allah, sekecil apapun ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, bisa menikmati jamuan bulan suci Ramadan yang sangat indah. Manfaatkan, gunakan bulan suci ini untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya disehatkan sampai ke bulan suci Ramadan. Pak Bambang juga semuanya, mudah-mudahan keluarganya sehat semua. Nanti salam sama keluarganya semuanya. Minta maaf sekaligus yang sebesar-besarnya andaikan ada yang membuat hati terluka, mudah-mudahan dimaafkan. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.